Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kemurahannya. Kita boleh ada sampai saat ini, amin. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan, membawa kerinduan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Saat ini Tuhan, izinkan kami, layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu merasakan lawatan. Kami rindu merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Engkau, oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rasana ya Rabba ya Rasana ya Rabba. Oh Jesus, Kau yang kami agungkan Tuhan selamanya. Kami menyembah-Mu. Ya Rabba ya Sana ya Rabba ya. Ya Rabba ya Sana ya Rabba ya. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau. Oh Jesus. Ya Rabba ya Sana ya Rabba. Ya Rabba ya Sana ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita katakan pujian ini dari awal. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang katakan dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Yesus, Kau tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap sekali lagi katakan, ku sembah Yesus, hanya Kau Allah yang layak kami sembahnya. Oh Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Oh, oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yesus, tiada yang lain Tuhan. Ya Rabaya, 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 Uya Rabaya, Sandaya, Rabaya, 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 Rabaya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami panggil Engkau Tuhan. Kami undang Engkau di tempat ini. Kami rindu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Sana ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Oh sana bagimu. Oh sana bagimu. Oh Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau layak rasanya. Oh Yesus. Ya ra 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 sana ya. Ya ra ba ya ra sana ya. Oh Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Kau yang kami agungkan. We worship You Jesus. We worship You Jesus. Oh glorify You. Glorify You Jesus. We worship You. Oh terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rasana ya Rama ya Rama ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Oh Yesus. Ya Rama ya Rasana ya. Ya ra 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 ramu. Kami datang Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu Tuhan. We worship You our God. Oh Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Yes, Jesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia
katakan, ku membawa hatiku. Yes, Jesus. Hanya Engkau Tuhan. Di hidupku katakan Yesusku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku lebih lagi katakan, ku membawa hidupku. Ku membawa hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari lebih lagi kita akan pujian ini, katakan, ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, nyanyi pujian bagimu. Yesus. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Dengan kerinduanmu. Tuhan mau kita lebih lagi menyembahnya. Dan sebab namanya besar. Sebab hanya namanya yang layak kita puji. Nyanyian pujian bagimu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dikatakan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Bapa Engkau Raja kami Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, kita angkat pujian ini. Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ya Rabaya Shana ya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Rabaya. Benar ya Tuhan, hanya namamu yang layak kami sembah. Hanya namamu yang layak kami puji. Hanya namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa pokok doa kami Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus. GBI Fathers Love ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memakai gereja ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memakai gereja ini Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di GBI Fathers Love ini Tuhan Yesus. Mulai dari Gembala Sidang, Pastor Thomas Chandra Tuhan Yesus. Engkau yang memilih hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai pelayanannya Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Jauhkan kecongkakan, kesombongan daripada hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan Yesus bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan tercurah atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau memakai Tuhan Yesus bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Memakai presiden Tuhan Yesus di akhir pemerintahannya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus mereka menjadi pemerintah yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus
buat pemilu Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan bulan Februari nanti Tuhan Yesus. Engkau biar Tuhan Yesus memberi keamanan Tuhan Yesus. Tidak ada kerusuhan, tidak ada percekcokan satu sama lain Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus apapun yang terpilih nanti Tuhan Yesus, itu adalah dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan berdoa juga Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memakai pelayanan ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami akan melanjutkan Tuhan Yesus pujian penyembahan kami, sukacita kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita semua adalah umat pilihan Allah, amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang adalah umat pilihan Allah, kita dengar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat sekali lagi katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang, bersama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kau wanita saja, angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Sekarang giliran kaum pria, katakan pujian ini dari awal dengan iman, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, amin. Dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang, bersama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, sebab Yesus adalah Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus siapa? Raja segala raja. Ya, yuk lebih lagi bertepuk tangan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Amin. Bukan bangkit,
nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dengan segenap hati kita katakan, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Bersama-sama kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab kita adalah umat pilihan Allah, amin. Kita layak untuk mendapat kemenangan daripada Tuhan, amin. Kita katakan bersama-sama kita angkat pujian ini. Katakan dari awal, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan ke kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terus kiri kanannya katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, saya persilakan dulu ya hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang menunggu setiap kami. Kau Allah yang memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuji
ibadah ini untuk Tuhan yang menjadi Raja dan Tuhan kami. Dan biarlah ibadah ini berkenan kepadamu. Sekarang Roh Kudus yang mengajar kami, memberkati kami, supaya kami mengerti firman, kami melakukannya, dan kami semua hidup dalam berkat kebahagiaan Bapa Surgawi. Berkati hamba-Mu, memberkati sidang jemaat. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus, kami mau diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk, memberkati semuanya. Salam. Baik, saya Pendeta Naftali Untung yang akan melayani pemberitaan firman di sore hari ini. Kalau Bapak Ibu berjumpa dengan orang di luar sana atau di keluarga atau di mana saja, dan orang-orang luar dan bertanya begini, benarkah Yesus itu anak Allah? Kalau ada orang bertanya kepada saudara dan pertanyaannya adalah, benarkah Yesus itu anak Allah? Jawaban Anda apa? Jawaban Anda apa? Benar. Dasarnya apa? Buktinya apa? Ayo. Ayatnya di mana? Nah, sore hari ini mari kita belajar firman. Siapakah Yesus Kristus menurut Injil Markus? Berkaitan dengan Yesus yang adalah anak Allah. Jadi sore hari ini saya hanya khotbah kitab Markus saja. Yang lain tidak. Sudah siap? Saya akan khotbah dengan cepat 140 km per jam. Pasang seatbelt, tidak ada yang main HP, pandangan ke depan. So, kalau main HP di tengah jalan ada dua berbahaya. Satu tangkap polisi, dua kecelakaan. Fokus ke depan. Siap? Haleluya. Siapakah Yesus menurut Injil Markus? Injil Markus berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Kata siapakah Yesus anak Allah? Coba ikuti saya ya, yang main slide. Yang pertama, saudara usah buka Alkitab. Saya hari ini khotbah, saya masak dengan rapi, dengan baik, dan pastikan saudara siap menyantapnya. Kata siapa Yesus anak Allah? Kitab Markus pasal 1 ayat 1 kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Siapa dia? Anak Allah. Markus memulai tulisannya, inilah permulaan Injil. Tentang apakah Injil yang ditulis oleh Markus? Tentang Yesus. Siapakah dia? Anak Allah. Markus tidak saja sekedar menulis, tetapi ini pengalaman pribadi yang dia alami. Ini pewahyuan Roh Kudus. Ini adalah kisah yang menarik yang dipercaya oleh banyak orang. Setelah Yesus naik ke surga, supaya kebenaran ini dinikmati oleh segala suku bangsa, maka Markus menulisnya dalam sebuah kitab namanya Kitab Markus. Dan dia berkata begini, ini loh Yesus yang kutulis. Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kalau ditanya kata siapa Yesus anak Allah, kasih tahu kepada dunia, kata Alkitab. Kitab mana? Kitab Injil Markus. Siapa yang menulisnya? Markus sendiri, oleh pewahyuan dan pengalaman pribadi bersama dengan Allah di surga. Amin. Yang kedua, kata siapa Yesus anak Allah? Markus pasal 1 ayat 11. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini suara siapa ini? Ini suara siapa? Suara Allah. Jadi waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Alkitab berkata langit terkoyak, ada suara dari surga yang berkata, dan ada suara dari surga, suara Allah yang berkata, inilah anakku, anak Allah. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang bilang Yesus itu anak Allah, tidak hanya Petrus tidak hanya Markus oleh pewahyuan, tetapi surga pun mengesahkan, mengakuinya dan berkata Yesus itu adalah anak Allah. Yang ketiga, kata siapa Yesus anak Allah? Ini khotbahnya materinya panjang jadi cepat aja ya, biar cepat selesai.
Cepat pulang. Halo? Oke. Kata siapa Yesus anak Allah? Kita Markus pasal 3. Iblis pun berbicara bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita baca Markus 3:11. 2, 3. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, apa katanya? Engkaulah anak Allah. Jadi ada orang kerasukan setan dibawa ke depan Kristus. Orang yang kerasukan setan depan Yesus berkata begini, Yesus. Kalau saya bahasa bebas ya, Yesus. Gua tahu, setannya bilang gitu. Lo datang dari Allah. Pasti gua nggak bisa lawan lo. Gua tahu lo anak Allah, men. Itu kalau dibahasakan bahasa Jakarta. Jadi iblis pun berkata, engkau anak Allah. Alkitab berkata, setelah orang yang kerasukan setan melihat Yesus yang adalah anak Allah, maka manifestasi. Dan iblis pun keluar dari dia. Jadi yang ketiga, Yesus anak Allah kata siapa? Kata siapa? Yang ketiga, kata siapa? Yang kenceng. Nah, gitu baru iblisnya gemetar. Kata setan. 1, 2, 3. Jadi kata siapakah Yesus anak Allah? Yang pertama kata penulis Injil Markus. Oleh karena pewahyuan. Yang kedua kata Allah di surga. Yang ketiga kata iblis. Berkata engkau anak Allah. Di dalam Markus pasal yang berbeda berkata engkau yang kudus datang dari Allah. Yang keempat, yang terakhir. Ini bukan khotbah saya yang terakhir, maksudnya ini ada baru pendahuluan. Ya. Mari buka kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 39. Kitab Markus 15 ayat 39. Baca bersama-sama 2, 3. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, kepala pasukan berkata, katanya apa? Sungguh orang ini yang tergantung di atas kayu salib adalah anak Allah. Jadi ini Yesus mati digantung di atas kayu salib, dijaga oleh tentara Romawi 1 kompi, 450 tentara Romawi. Dan hebatnya lagi kalau seandainya ini salib Yesus digantung, yang paling dekat dengan salib adalah kepala pasukan tentara Romawi. Dan pada waktu Yesus menyerahkan dirinya dan berkata sudah selesai, menyerahkan nyawanya, Alkitab berkata begini, maka terjadi gelap gulita, gempa terjadi, kubur terbelah, bait Allah pun terbelah. Nah, kepala tentara pasukan yang berdiri dekat salib Yesus tergantung. Dia berkata begini, wow, gak ada di Roma, gak ada di Israel, orang mati dan gelap gulita. Orang mati dan terjadi gempa. Orang mati bait Allah terbelah menjadi dua, gak ada. Nabi manapun gak ada dalam pikirannya. Sungguh, dia menyimpulkan gini, sungguh yang mati bukan orang sembarangan. Dia sungguh-sungguh siapa? Anak Allah. Keren. Kira-kira kepala pasukan tentara, kira-kira paling pintar atau kurang pintar? Pasti orang pintar. Orang pintar menyimpulkan sesuatu tanpa sebuah data? Tidak mungkin. Orang kalau bicara ada datanya. Dan kepala tentara ini menyimpulkan sungguh dia ini anak Allah. Kenapa dia berkata begitu? Karena di antara orang Israel, Alkitab pun tidak pernah menyebutkannya. Aku tidak pernah mendengarkannya kisah cerita. Ada nabi mati, ada rasul mati. Dan dunia gelap dan gempa dan bait Allah terbelah jadi dua. Hanya Yesus Kristus. Kalau begitu, yang mati ini bukan orang sembarangan. Dia sungguh anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah kata siapa? Yang pertama, penulis Injil Markus, Markus sendiri. Yang kedua, kata siapa? Allah. Ini pulang harus hafal nih. Ya, besok dites ya Pak ya, minggu depan dites. Yang ketiga kata siapa?
Wih, terima kasih sudah kencang. Yang keempat, kepala pasukan tentara Romawi. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dengar ini penting. Biasanya dalam sebuah persidangan akan menjadi sah kalau ada saksi minimal 2 orang. Yesus sah menyandang gelar anak Allah karena dikatakan oleh 4 saksi. Markus, Allah di sorga, dari kuasa kegelapan dan orang pintar. Sah bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Tidak pernah ada nabi yang pernah lahir di bumi ini dalam kisah Alkitab. Dan tidak pernah ada para rasul dalam Alkitab yang disebut anak Allah. Tidak ada. Tidak ada orang pintar di bumi ini disebut anak Allah. Tidak ada. Tidak ada orang kaya di bumi disebut anak Allah. Tidak ada. Sehebat-hebatnya Abraham, sehebat-hebatnya Musa, sehebat-hebatnya Petrus, sehebatnya Paulus, tidak pernah disebut anak Allah. Hanya ada satu yang disebut anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Adakah orang pintar di Pontianak ini disebut anak Allah? Tidak ada. Adakah dukun yang paling top kalau ada di Pontianak disebut anak Allah? Tidak ada, tidak ada. Hanya ada satu pribadi disebut anak Allah. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Keren. Amin. Iya. Mau lanjut? Oke, lanjut ya. Oke. Besok pagi saya udah pulang, jadi malam ini dihabisin aja khotbahnya ya. Oke. Pantaskah Yesus disebut anak Allah? Pantas, sangat pantas. Apa buktinya bahwa Yesus anak Allah? Maka penulis kitab Markus memberikan minimal 3 bukti. Nah ini baru masuk khotbah nih. Nah yang pertama ini buktinya. Apa buktinya bahwa Yesus itu anak Allah? Di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-10. 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, stop sampai situ. Di dunia ini berarti di mana? Dunia itu di mana? Ya seluruh dunia. Lanjutkan, 2, 3. Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, anak manusia, anak Allah, berkuasa apa? Mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu dan berjalan. Yesus sangat tepat dan sangat pas kalau dia disebut anak Allah. Kenapa? Karena dia yang mengampuni dosa dunia. Rasul Nabi tidak cocok disebut anak Allah. Tidak cocok. Tidak pas. Mereka tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Hanya Yesus yang cocok disebut anak Allah karena dia yang mengampuni dosa dunia. Ada enggak nabi yang pernah lahir di bumi ini atau rasul yang pernah ada di bumi ini yang mengatakan sayalah yang mengampuni isi dosa dunia? Tidak ada. Hanya ada satu pribadi yang sanggup mengampuni dosa manusia, Yesus Kristus Tuhan. Makanya sangat pantas, sangat cocok, sangat pas kalau Yesus disebut Allah karena dia sanggup mengampuni dosa dunia. Siapa di sini yang tidak berbuat dosa? Yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Alkitab berkata begini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Perbuatan baik manusia seperti kain kotor dan tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Semua orang termasuk nabi dan rasul, semua orang punya benih dosa pada waktu lahirnya. Dan rasul dan nabi pun tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Apalagi dosa umat, nggak bisa, nggak bisa. Saya dilahirkan ada benih dosa. Saya nggak diajar berdosa, saya bisa berbuat dosa. Karena ada benih dosa. Alkitab berkata benih dosa itu merambat, membesar dengan berbagai macam bentuk-bentuk dosa.
ada bentuk dosa penyembahan berhala, ada bentuk dosa pembunuhan, ada bentuk dosa perzinahan, ada bentuk macam-macam bentuk dosa. Itu kita tidak bisa hilang. Tabiat manusia rusak oleh dosa. Dan tidak bisa menyelesaikan. Sehebat-hebatnya manusia dalam dunia ini semua telah berbuat dosa. Dan tidak seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa. Kecuali siapa? Yesus Kristus. Yohanes berkata begini. Yohanes Pembaptis, Yesus itu lebih berkuasa dibanding saya. Sekalipun saya nabi yang datang dari Allah, tapi dia Yesus lebih berkuasa. Saya membuka kaos kakinya saja tidak layak. Dan Yesus itu yang mengampuni isi dosa dunia. Mari kita paham, dia sangat layak, sangat cocok, sangat pas. Kalau disebut Allah, anak Allah, karena dia yang mengampuni dosa dunia. Yang kedua, dia tidak saja mengampuni dosa dunia. Kitab Markus pasal 1 ayat 17, Yesus sanggup merubah kehidupan manusia. Kitab Markus pasal 1 ayat 17, saya bacakan Bapak Ibu. Yesus berkata kepada mereka, kepada Yakobus, kepada Yohanes, kepada Andreas, kepada Simon Petrus, anak-anak Zebedeus, berkata begini di tepi pantai Danau Galilea, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini Simon Petrus, ini Yohanes, anak-anak Yakobus, belum jadi rasul, dia masih sederhana sekali. Alkitab berkata dia bukan terpelajar, dia orang bodoh, dia bukan orang pintar, dia bukan orang kaya, dia hanya buruh nelayan. Dia bukan orang hebat, gak punya kekayaan, dia sampah masyarakat. Jadi gini Bapak Ibu, di Israel itu kalau udah bicara tentang nelayan, itu kastanya paling bawah. Dikucilkan masyarakat di depan mata orang Farisi. Yang namanya gembala, yang namanya nelayan itu adalah kaum duafa, kaum rendah. Tidak terpelajar. Apalagi nelayan itu hidup tergantung oleh satu, angin. Yang kedua, gelap dan terangnya bulan. Bapak saya nelayan. Saya ini anak nelayan. Saya tahu betul. Jadi kalau musim terang bulan, ikan sulit dicari. Tapi kalau gelap baru ikan banyak karena perahunya itu ada lampu. Jadi ikan suka ngumpul. Jadi nunggu separuh bulan gelap dulu baru ikan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teduh, kalau gelombang nggak ngelaut. Jadi kalau gelap dan gelombang besar, apes 1 bulan. Nggak dapat apa. Itu Petrus awalnya. Tapi perhatikan pada Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama 2-3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahuinya bahwa keduanya orang biasa saja yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Markus pasal 1 ayat 17 itu adalah panggilan kepada Simon Petrus, kepada Yakobus dan lain-lain di tepi pantai di saat dia nggak jadi apa-apa. Orang biasa tidak terpelajar, ekonomi sulit. Pada pasal yang keempat Kisah Para Rasul, setelah Yesus mengurapi mereka dan Yesus naik ke surga, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil dengan berani dan ditangkap dan diadili. Dan pada waktu Yohanes dan Petrus diadili, yang mengadili heran. Dia berkata begini, bukannya kamu ini orang Galilea, pengikut Yesus, enggak terpelajar. Yang kemarin pada waktu Yesus ditangkap bukannya kamu yang mengkhianati. Waktu ditegur seorang wanita dari kalangan Yahudi, wah sekarang kamu jadi pemberani ya, luar biasa. Ketemunya di pemberani karena Kristus memulihkannya. Di pasal 21 di kitab Yohanes ada pemulihan di pantai, akhirnya cinta kembali dibangun dan menjadi orang yang terberkati karena pengurapan Roh Kudus. Jadi Yesus itu disebut anak Allah cocok
Karena dia mendesain kehidupan dari yang tidak apa-apa menjadi kehidupan yang ada apa-apanya. Halo? Betul? Iya. Dia yang mengubah orang yang tidak pemberani, pengecut menjadi orang pemberani di hadapan mahkamah sidang. Dia mengubah kehidupan orang yang nasibnya kata orang dunia tidak benar menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Hebat Yesus itu. Yesus itu layak disebut anak Allah karena dia sanggup merubah kehidupan. Halo, amin? Ya. Sama kesaksian sedikit ya. Kalau ditinjau dari orang tua saya, enggak bakalan lah saya jadi pendeta. Enggak bakalan juga saya bisa berdiri di depan saudara dan sedikit punya berkat fasilitas kehidupan. Enggak bakalan. Saya ini dilahirkan dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Saya orang Madura. Di Jawa Timur sana keluarga saya miskin. Saya dilahirkan oleh orang miskin. Terus saya dilahirkan dari orang miskin, dikasih ke keluarga miskin, jadi tambah miskin lagi. Terus saya dibesarkan oleh orang Kristen sejak umur 3 bulan. Saya diajar kekristenan. Akhirnya oleh anugerah Tuhan saya jadi pendeta. Karena keluarga saya nggak ada yang pendeta, nggak ada Kristen satupun sampai hari ini. Jadi kalau saya kumpul di Banyuwangi di Jawa Timur, saya punya 4 perempuan dan 3 laki-laki. 3 tamat SMA, hanya 1 tamat SMA. Kalau berdiri di samping saya, adik saya ini sudah tua-tua semua. Saya anak pertama, kelihatannya gitu, masih muda kelihatannya. Apalagi kalau rambutnya disemir, pasti tambah hitam semua gitu ya. Kalau saya pulang ke Timur, orang bilang begini, enak ya untung ya nasibnya baik. Namanya juga untung jadi dia beruntung. Nasibnya bagus. Lihat adik-adiknya, tua, giginya sudah boleh merotolin, kerjanya nggak bagus. Nasibnya bagus, namanya juga untung. Jadi ya untung beneran, nasibnya baik. Saya bilang sama mereka begini, saya tidak percaya nasib. Kami tidak percaya nasib. Saya bisa sekolah, lumayan, saya sekolah lumayan Bapak Ibu. Saya sekolah sampai S3, lumayan. Saya pemimpin di salah satu sinode, lumayan. Saya punya jabatan yang cukup baik. Saya dosen, saya punya fasilitas hidup, tidak kehujanan kalau hujan. Dan kalau tinggal di rumah ya pakai naik tangga juga, artinya lumayan lah hidup saya. Orang-orang saya berkata nasibnya bagus. Saya bilang bukan karena nasib, karena ada perbedaan antara kamu dan saya. Perbedaannya apa? Tuhan kamu mati, Tuhan saya hidup. Saya bilang sama dia begitu. Tuhan kamu mati, Tuhan saya mati tapi hidup. Karena Tuhan saya hidup, dia bisa merubah kehidupan saya. Dia yang bisa merubah kehidupan Paulus yang rusak menjadi baik. Dia bisa merubah kehidupan Petrus yang orang yang tidak stabil menjadi yang hebat. Di tangan Yesus segala sesuatu mungkin karena dia Allah. Pak Marbun ini naik mobil Toyota, Avanza Toyota. Kalau mobilnya Pak Marbun rusak, paling cocok masuk bengkel mana? Mobil Pak Marbun ini Avanza. Berarti Toyota teman? Ya. Paling cocok Marbun terus masuk. Toyota. Kalau Pak Marbun yang Toyota rusak dibawa ke bengkel sepeda nggak cocok men, nggak bisa. Kalau keyboard ini Roland, cocoknya dibawa ke bengkel mana kalau rusak? Ya musik mana? Roland juga pas, betul? Ya. Karena ini pembuatan Roland. Kalau yang Yamaha cocoknya bakal servis Yamaha karena memang buatan Yamaha. Betul nggak sih? Iya, sama tanya. Saudara yang bikin siapa? Saudara? Tuhan. Kalau Anda rusak, ya siapa yang paling tepat betulin? Tuhan. Jadi kalau anakmu rusak, yang paling pas betulin ya Tuhan.
Kalau hidupmu rusak, yang paling benar betulin Tuhan. Siapa yang mendesain rumah tangga? Tuhan. Kalau rumah tangga rusak, siapa yang pas betulin? Tuhan. Siapa yang punya masa depan? Kalau masa depanmu rusak, siapa yang pas betulin? Tuhan. Mari kita pahami. Jangan mobil Avanza dibetulin di tukang tambal ban. Cocoklah. Atau keyboard dibetulin toko bengkel buat ayam, bengkel-bengkel yang lain, bukan bengkel yang nggak pas. Mari kita paham, yang bisa membetulkan hidup kita yang rusak ini adalah Tuhan. Keren. Saya dan Pak Marbun sekolah sama-sama di Petamburan, punya teman. Nanti buka di YouTube-nya, ada Yayasan Gerasa. Suami istri tamat Petamburan. Dia mendirikan Yayasan Gerasa. Dia ambilin orang-orang gila di tengah jalan di seluruh Bekasi. Nanti buka YouTube-nya, Gerasa, Yayasan Gerasa. Wanita-wanita gila yang gak pakai baju, yang sudah gembel-gembel diambilin semua. Gak pakai psikolog. Diperjumpakan dengan Tuhan. Banyak wanita-wanita, puluhan wanita dipulihkan, disembuhkan. Dan sekarang tahu nggak, orang-orang yang sudah disembuhkan jadi pegawai pabrik UMR Bekasi. Bagaimana Pak Andi? Oke? Iya. Cari orang gila di susah. Serius. Emang orang gila nggak bisa disembuhkan? Ya tergantung dibawa kemana. Kalau dibawa ke dukun ya tambah rusak. Orang pintar ya repot. Bawa kemana? Ke pemilik kehidupan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia bisa memulihkan karena dia adalah Allah yang hidup. Kalau dia bukan Allah, tidak bisa memulihkan. Tapi karena dia Allah, dia bisa memulihkan. Pergi ke BSD, Serpong, Jakarta. Tidak ada orang gila. Karena GBI WTC ambilin semua di tengah jalan. Dan sekarang dikembalikan ke keluarganya. Jadi pedagang-pedagang dan petani di Serang dan di Cilegon. Di Pontianak ada orang gila nggak jalan-jalan? Kenapa kau tidak terbeban? Hah? Itu jiwa loh yang dirusak setan. Dan gereja bisa memulihkannya. Karena ada siapa? Yesus yang adalah Allah. Keren. Ini sih bisa waktu lagi nggak? Bisa ya? Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Tapi yang terakhir ini panjang. Haleluya. Yang ketiga. Jadi Yesus itu disebut Allah, cocok dan layak dan pantas. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang manusia tidak bisa kerjakan, yaitu mengampuni dosa. Yang kedua, Yesus bisa merubah kehidupan. Yang ketiga, Yesus itu adalah sumber mujizat. Bapak Ibu lihat baik-baik kitab Markus nanti pulang. Pasal 1 ayat 26 itu sudah bicara mujizat. Mujizat, 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 mujizat. Sampai pasal terakhir, pasal 16 ayat 20 itu masih bicara mujizat. Kitab Markus itu dimulai oleh mujizat, diceritakan tentang mujizat lebih banyak dan diakhiri mujizat. Nanti baca di rumah baik-baik. Kitab Markus berapa pasal? Halo, orang Pontianak. Markus berapa pasal? Tidak tahu. Kitab Markus berapa pasal? 16, 100. Pertanyaan kedua, kalau bisa hebat. Berapa kali kitab Markus menulis mujizat? Ayo lo. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Ayo, berapa kali? Kalau bisa dapat martabak. Dapat martabak Pacanongan di Jalan Gajah Mada. Tidak bisa. Kitab Markus itu 16 pasal, 18 kali menulis mujizat. Dan hanya 4 kali menulis tentang perumpamaan. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, kitab Matius itu banyak nulis perumpamaan. Kitab Lukas banyak perumpamaan. Kitab Yohanes tidak ada perumpamaan. Nah, kitab Markus perumpamaannya hanya 4, 18 kali nulis mujizat. Kenapa sih Markus?
menulis lebih banyak mujizat dibanding pengajaran. Karena Markus melihat Yesus dari perspektif anak Allah. Karena dia anak, dia sumber mujizat. Saudara masih percaya mujizat gak sih? Percaya gak mujizat masih ada? Mujizat itu nyata. Masih percaya? Kalau jemaat gereja Bethel Indonesia gak percaya mujizat, mendingan pindah gereja. Serius. Karena pengakuan iman gereja Bethel Indonesia percaya mujizat. Halo? Iya. Percaya mujizat? Iya. Percaya mujizat. Gereja aliran Pentakosta harus yakin mujizat masih ada. Saya punya anak 3. Anak saya yang pertama kuliah S2 perempuan, anak saya yang kedua selesai sarjana hukum S1, dan anak yang ketiga wanita, yang kedua laki-laki, yang ketiga wanita kelas 6 SD. Waktu saya pacaran, saya bilang sama istri saya, yang sekarang istri saya dulu pacar saya bilang begini, kita bikin perjanjian sebelum kita nikah. Perjanjiannya saya ingin punya anak 3. 3 pun harus laki-laki 1, 2 perempuan. Setuju? Tidak 1, tidak 2, tidak 4, tapi 3. Tanda tangan. 3 anak. Perempuan, laki, perempuan. Kita bawa ke surga. Order. Tuhan ingin punya anak 3. Anak pertama perempuan sesuai dengan pesanan di dunia untuk surga. Anak kedua laki-laki sesuai pesanan. Anak ketiga lama nggak keluar-keluar. Ditunggu 14 tahun Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya begini, Mi, kita harus punya anak lagi karena kita berjanjian 3. Saya bawa ke dokter, ahli kandungan. Dokternya bilang begini, nggak bisa punya anak lagi Pak, Bu. Ada 4 kista di rahim istri. Jadi kalau mau punya anak, silakan, masih umur 40 tahun masih bisa. Tapi kistanya dioperasi dulu. Oke dok, makasih. Kita pulang, naik taksi. Saya bilang istri saya hibur dia, Mi. 3, bukan 2, 3. Operasi yuk Tuhan tolong. Dia bilang begini, nih dengar istri-istri ini. Ini penghematan biaya. Operasi aja Mi, paling 15 juta. Itu 11 tahun yang lalu. Dia bilang gini istri saya, aku mau dioperasi, Pi. Tapi yang operasi harus tangan di atas segala-galanya. Tangan Yesus Kristus. Dia doa dan puasa. Selama 2 bulan. Masuk bulan ketiga dia hamil. Dibawa ke dokter yang sama. Dokternya Raditya berkata begini di Kemanggisan, Jakarta. Selamat Ibu, Anda hamil. Bersih sekali kandungannya, operasi di mana? Istri saya bilang begini, saya nggak operasi dok, mohon maaf, ada tangan yang hebat yang operasi. Kista istri saya, kista saya. Anak itu sekarang umur 11 tahun, kelas 6 SD. Cantik kayak mamanya, putih kayak mamanya, kalau hitam kayak bapaknya rusak. Dia putih. Mujizat itu nyata. Halo, betul nggak? Iya. Saya bangun gereja. Saya doa, saya bikin persekutuan doa. Terus satu hari setelah persekutuan doa mulai berkembang, saya butuh ruko. Saya pergi sama istri naik motor cari ruko. Ada ruko di Cikeas 800 juta. Ada ruko di Citra Grand 1,2. Ada ruko di tempat yang lain 2,8. Saya doa Tuhan, aku minta ruko dalam nama Yesus yang 1,2 M. Ini 12 tahun yang lalu. Saya hanya bisa doa dan tumpang tangan. Kayak orang gila gak punya duit minta ruko dan tumpang tangan ruko. Saudara tahu? 1 tahun setelah itu ada orang bilang begini. Ada gak pendeta? Ini ngomong sama teman saya. Ada gak pendeta yang mau cari ruko? Kenalin dong sama saya. Saudara tahu? Pendeta itu bilang gini. Oh ya aku punya teman Pak di Cibubur. Orang itu bilang ke saya, Pak butuh ruko. Betul Pak, saya udah doa. Cari aja Pak yang Bapak suka di mana, berapa harganya, saya bayar. Oh, kesempatan dalam
Kesempitan. Saya bilang, Pak, ini ruko di CKS 800 juta, ini 1,2 di Citra Grand perumahan, ini 2,8 di Cibubur Point. Dia tanya gini, Pak Untung mau yang mana? Kalau Marbun ditanya mau yang mana, pilih yang mana? 800, 1,2 atau 2,8? 2,8. Kalau Bandi pilih yang mana? Kenapa? Udah bilang sama Tuhan. Tuh kan, beda. Saya bilang begini, saya minta 1,2. Kenapa Pak? Dia kaget pengusahanya. Kenapa nggak 2,8? Ini tahun lalu sudah saya tumbang tangan sama istri, saya minta ini. Beli, jebret 1,2 plus tiket Israel dan Turki. Saudara tahu, hari ini 1,2 di perumahan Citra Grand, saya dapat tanah fasum 1000 meter dan saya udah tanda tangan gereja dibangun oleh pengembang Citra Grand. Kalau saya pilih 2,8, itu di ruko bukan di pengembang, bukan di perumahan. Nggak dapat masuk Pak. Tapi saya diresolusi 7 kali. Tetap setia melayani. Mukjizat itu nyata. Wah keren Bapak Ibu. Melayani Tuhan, itu dalam Kristus harus percaya mukjizat itu nyata. Baca ayat terakhir. Baca ayat terakhir. Ini terakhir benar-benar terakhir. Pasal 16 ayat 20. Coba diklik di materi. Buka Alkitab. Markus pasal yang ke-16 ayat 20. Ini terakhir beneran nih, terakhir nih. Ada? Kemanakah ini media? Oke. Kalau tidak ada saya membacakannya. Oh sudah. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Mereka pun pergilah, sama-sama ini yang terakhir, serius terakhir nih. 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman yang diberitakan itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Markus berkata begini, murid-murid pergi ke seluruh dunia, ke segala penjuru, ngapain? Bicara tentang Kristus, memberitakan Injil. Pada waktu mereka memberitakan Injil, tanda-tanda heran meneguhkan dan menyertai. Saya mau tanya, sampai kapan Injil diberitakan? Kapan Injil diberitakan? Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Betul? Di mana Injil diberitakan? Di seluruh dunia, di gerejanya, di rumah-rumah. Kalau Injil diberitakan, tanda heran menyertainya. Jangan bilang begini, itu dulu tanda heran, sekarang udah nggak ada. Nggak bisa. Selama Injil diberitakan, tanda heran menyertainya. Sudah 6:30 malam. Selesai? Satu lagi kesaksian ini ya. Boleh satu lagi kesaksian. Saya pergi dari Ujung Pandang ke Mamasa. Itu naik mobil 12 jam karena tugas. Naik travel. Terus travel itu setiap 4 jam dia ngepost dulu minum kopi. Sama lah kalau kita pergi ke Sintang kan travelnya ngepost dulu di kopi gitu. Malam ngopi, cerita-cerita tentang Tuhan di warung kopi saya dengan teman saya. Itu hari Senin atau Selasa saya lupa. Hari Jumat saya pulang dari Mamasa kembali ke Ujung Pandang. Di tempat yang sama kami minum kopi kemarinnya, pulang dari Mamasa. Sore jam 3, waktu kami minum kopi, ada orang kerasukan setan di warung kopi. Ibunya yang pemilik kopi itu, kedai kopi itu pakai kerudung itu bilang katanya, Pak, saya perhatikan Bapak dari kemarin mampir sini sampai hari ini Bapak ngomong tentang Tuhan terus, tentang gereja. Bapak pendetanya? Iya Bu, tolonglah Pak, pelayan saya perempuan ini Pak dari pagi kerasukan setan Pak. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Iya Bu, nanti kami tolong. Minum kopi, kue tor, makan keripik santai-santai. Pak, ayo dong Pak, buruan Pak. Kasihan anak dari pagi Pak, dia kalau kerasukan dia lari ke jalan pengen bunuh diri, pengen nabrak mobil Pak. Oke.
Saya bilang pendeta Yuel mana? Kita doa. Di warung kopi, di menyembah, berbahasa roh, kami doa. Dalam waktu nggak sampai 10 menit, manifestasi. Tidak panas, nggak mau, marah dia, manifestasi. Kita doa, kita tengking, selesai, lemes. Saya bilang tolong ambilin teh manis, kasih teh manis. Dia duduk, dia lihat kanan, dia bilang gini, ada apa ini? Kok semua orang di warung kopi, travel itu, lihatnya. Setelah dia sembuh, orang semua tepuk tangan. Di warung kopinya orang seberang, ada orang kerasukan dan dilepaskannya. Tanpa doa pembukaan, tanpa nyanyian, tanpa kolekte, tanpa khotbah. Mujizat pun terjadi. Karena Injil diberitakan dengan sepatah kata, setan pergilah demi nama Yesus Kristus. Ibunya bilang gini, Pak tadi minum kopi sama makan apa saja? Makan kopi, makan kue ini buat Bapak gratis. Karena Bapak sudah tolong kami mengeluarkan setan dari anak kami. Saya bilang enggak usah Bu, saya bayar. Gratis buat ibu, pelayan ibu dilepaskan itu gratis. Bisa tetap bayar buat ibu. Kopi satu orang, ada 20 lebih orang di warung kopi karena banyak travel yang istirahat. Mereka ngeliatin saya sama pendeta Joel. Ini manusia dari mana? Ini bisa ngusir setan di warung kopi ini kan? Ya kan? Wow, mujizat itu nyata. Mari kita berdiri sama-sama. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Haleluya. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Coba perhatikan saya. Yesus itu anak Allah. Kalau dia bukan anak Allah, dia nggak bisa mengampuni dosa siapapun. Kalau dia bukan anak Allah, dia nggak bisa merubah kehidupan. Kalau dia bukan anak Allah, dia tidak bisa buat mujizat dalam hidup itu. Tapi karena dia Allah, dia sanggup mengampuni dosa. Karena dia Allah, dia bisa merubah kehidupan. Karena dia Allah, dia sanggup membuat mujizat. Kalau ini kau datang dan kau ada dosa, minta sama Tuhan. Dia berkuasa mengampuni dan mengasihi. Kalau engkau kehidupan pengen dirubahkan, keluargamu pengen diubahkan, bisnis pengen diubahkan, Tuhan yang bisa mengubahkan. Kalau engkau butuh mujizat, Tuhan yang bisa mengerjakannya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Siapa yang rindu malam ini diampuni dosa dan kelemahannya, kau boleh angkat tangan. Siapa yang rindu malam ini kau dipulihkan,
diubahkan. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu malam ini pengen mengalami mujizat, boleh angkat tangan. Saya akan berdoa dari tempat ini, Bapak Saudara. Berkati tangan-tangan yang terangkat. Kiranya Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Allah. Kiranya kami yang membutuhkan mujizat, ada tangan yang hebat yang terulur atas kami, dan kami mengalami mujizat itu. Mujizat dan keajaiban oleh tangan yang hebat yang berlubang paku. Tangan Yesus sumber berkat atas hidup kami. Aku percaya malam ini engkau anak Allah. Engkau sanggup melakukan keajaiban-keajaiban buat umat pilihannya. Turunkan tangan saudara. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Mari lebih lagi angkat pujian ini, katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ya dalam banyak benar ya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, membawa pergumulan kami apapun itu, maka Engkau akan memberikan mujizat pada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima Tuhan Yesus. Bila firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu, Pastor Naftali Untung. Kau memakainya dalam pelayanannya. Engkau memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Bila persembahan ini Tuhan menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini Tuhan Yesus untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Sambil kantong persembahan dijalankan, ada sedikit pengumuman. Pertama-tama kami dari GB Fathers Love Pontianak mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Naftali Untung atas pelayanannya sore malam hari ini. Kami semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh sekali lagi lambaikan tangannya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Untuk selanjutnya, untuk pengumuman, di hari Senin akan diadakan menara doa di tempat ini jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan untuk bersama-sama hadir di tempat ini jam 7 malam. Kita bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan kita. Selanjutnya di hari Kamis ada Komsel Youth atau anak-anak muda. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja atau anak muda, suruh datang di tempat ini bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di hari Jumat juga akan diadakan Komsel dewasa atau Komsel umum yang dipimpin oleh Wilayah Purnama oleh Bapak Aliang, Wilayah Serdam Bapak Agus, Wilayah Serdam Bapak Andi, Wilayah Desa Kapur dan Tanjung Raya dipimpin oleh Bapak Agus,
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terserah mau pilih komsel yang mana, mencari jarak terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu saudara-saudari. Selanjutnya di hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 malam. Mari saya mengajak teman-teman, anak muda semuanya untuk hadir bersama-sama di tempat ini, beribadah bersama-sama dan kami menikmati kehadirat Tuhan, kebaikan Tuhan di tempat ini. Untuk ibadah raya kita, ibadah raya 1 pukul jam 9 pagi yang akan dilaksanakan di restoran Cita Rasa di Jalan Sultan Abdurrahman. Untuk ibadah raya yang kedua di tempat ini jam 5 sore. Mari bersama-sama saya menjemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Firman-Mu memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa benar Engkau adalah anak Allah. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Hanya di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.